Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan, yaitu dengan cara mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat afiah, nikmat sehat, nikmat diberikan waktu luang sehingga kita bisa bersama-sama menunaikan salat Jumat berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap waktu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala sering kufur kepada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antara salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat kemerdekaan. Allah Subhanahu wa taala
telah memberikan kepada bangsa Indonesia, bangsa yang merdeka, maka kita wajib bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat ini semata-mata karena dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, atas usaha para pahlawan kita. Jangan sampai kita kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, khususnya pada bangsa Indonesia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat bagi kalian. Akan tetapi sebaliknya, jika kita kufur kepada nikmat-nikmat Allah, inna adabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangat keras, sangat pedih bagi hambanya yang kufur kepada nikmat-nikmat Allah. Lalu bagaimana kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah? Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tidak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ketika kita bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita, maka tentunya kita harus lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih taat untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat bahwa tujuan manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwa setiap manusia, semua manusia agar mentauhidkan Allah. Tidak ada di antara manusia yang berbuat syirik, yang menyekutukan Allah. Maka kita lihat diri kita ketika kita mengetahui tujuan kita diciptakan. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selain Allah, selain Islam, selain Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan semuanya. Dan di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemerdekaan yang telah dicapai selama kurang lebih 79 tahun. Bahkan kita ketahui di dalam Undang-Undang Dasar, para pahlawan kita mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Maka ketika kita tahu bahwa kemerdekaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda-beda. Semua Allah Subhanahu wa taala pandang mereka sama. Tidak ada yang membedakan antara kulit yang putih dengan kulit yang hitam, antara suku yang satu dengan suku yang lainnya, antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir."
Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membeda-bedakan hambanya, tidak pernah membeda-bedakan mana yang kaya dan mana yang miskin, mana negara yang maju, mana negara yang berkembang. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana seseorang itu lebih bertakwa di antara manusia yang lain, di antara negara-negara yang lain. Kita lihat apakah negara kita sudah benar-benar menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan merdeka, akan tetapi di dalamnya syariat Islam masih banyak pelarangan, masih banyak penolakan. Yang kita ketahui baru-baru kali ini larangan memakai jilbab bagi para pengibar bendera atau paskibraka. Ini sungguh sangat mencoreng di mana kemerdekaan Indonesia adalah bentuk dari usaha para tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh Islam, di mana menginginkan bahwa Islam maju dan berkembang di Indonesia. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.